Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 1057311159922 dari kelas AK22E. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu materinya dasar-dasar penganggaran dan penyusunan anggaran induk tradisional yang terkait dengan penganggaran fleksibel dan penganggaran berdasarkan aktivitas, juga dimensi perilaku dalam penganggaran, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ainun Ariza, SPD MSI. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Dalam tahap perencanaan, penganggaran berfungsi sebagai alat untuk meramalkan masa depan dengan menentukan tujuan dan sasaran keuangan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Proses ini melibatkan pengumpulan data historis dan analisis tren untuk membuat proyeksi pendapatan biaya dan arus kas. Dengan demikian, penganggaran membantu manajemen untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan peluang, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, penganggaran juga berperan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien. Dengan menetapkan anggaran untuk berbagai departemen atau proyek, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mencegah pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki oleh organisasi. Dalam tahap pengendalian, penganggaran berfungsi sebagai alat pengukur kerja. Dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan, manajemen dapat mengevaluasi sejauh mana rencana yang telah dibuat berhasil diimplementasikan. Jika terdapat penyimpangan, manajemen dapat mengambil tindakan korektif untuk mengembalikan kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penganggaran juga membantu dalam mengidentifikasi penyebab penyimpangan, sehingga manajemen dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam kebijakan atau strategi organisasi. Selain itu, penganggaran juga memiliki peran dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya anggaran yang jelas dan terstruktur, seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi dapat memahami alokasi sumber daya dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antar anggota organisasi, serta mempermudah proses pelaporan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti investor atau regulator. Secara keseluruhan, penganggaran merupakan elemen yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian organisasi. Dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala, penganggaran dapat membantu organisasi mencapai kesuksesan jangka panjang. Baik, pada subbab kedua yaitu penyusunan anggaran operasional. Penyusunan anggaran operasional adalah proses penting dalam manajemen keuangan yang melibatkan perencanaan, perhitungan, dan pengalokasian sumber daya untuk kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap pertama dalam penyusunan anggaran operasional adalah perencanaan. Manajemen perlu menetapkan tujuan dan sasaran operasional yang ingin dicapai dalam periode anggaran yang ditentukan, biasanya 1 tahun. Dalam tahap ini, manajemen akan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, manajemen juga akan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, tren pasar, dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data historis mengenai pengeluaran dan pendapatan operasional sebelumnya akan digunakan sebagai dasar untuk meramalkan kebutuhan anggaran di masa mendatang. Data ini mencakup biaya tetap dan variabel, seperti gaji karyawan, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Pengumpulan data yang akurat sangat penting untuk menghasilkan anggaran yang realistis dan dapat diandalkan. Selanjutnya, manajemen akan melakukan perhitungan anggaran. Dalam tahap ini, komponen biaya operasional akan dihitung dan dirinci.
Perhitungan ini melibatkan estimasi biaya untuk setiap aktivitas operasional, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Manajemen juga akan menghitung proyeksi pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau jasa. Perhitungan anggaran ini akan menghasilkan angka total anggaran yang mencakup semua biaya dan pendapatan operasional. Setelah perhitungan anggaran selesai, manajemen akan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Anggaran operasional akan dibagi menjadi berbagai kategori atau departemen, seperti produksi, pemasaran, dan administrasi. Setiap departemen akan menerima anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Alokasi anggaran yang efisien sangat penting untuk memastikan bahwa semua departemen memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Terakhir, setelah anggaran operasional disusun, manajemen akan melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala. Hasil aktual dari kegiatan operasional akan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Jika terdapat perbedaan antara hasil aktual dan anggaran, manajemen akan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Pemantauan yang efektif membantu organisasi tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan operasional yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, penyusunan anggaran operasional adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang serta pengumpulan data yang akurat. Dengan anggaran operasional yang baik, organisasi dapat mengelola sumber daya mereka secara efisien, mencapai tujuan operasional, dan menjaga kesehatan keuangan mereka. Selanjutnya itu pada subbab ketiga, yaitu penyusunan anggaran keuangan. Penyusunan anggaran keuangan adalah proses kritis dalam manajemen keuangan yang melibatkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk memastikan stabilitas dan kesuksesan finansial jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran keuangan mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan arus kas untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Langkah pertama dalam penyusunan anggaran keuangan adalah merencanakan tujuan dan sasaran keuangan yang ingin dicapai oleh organisasi. Manajemen harus mengidentifikasi prioritas utama dan menetapkan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Dalam proses ini, manajemen perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti kapasitas produksi dan kinerja masa lalu, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, tren ekonomi, dan regulasi yang berlaku. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data historis dan informasi yang relevan. Data ini mencakup pendapatan dan pengeluaran dari periode sebelumnya, laporan keuangan, dan proyeksi pasar. Pengumpulan data yang akurat sangat penting untuk menghasilkan anggaran yang realistis dan dapat diandalkan. Informasi ini akan digunakan untuk membuat estimasi pendapatan, biaya, dan arus kas di masa mendatang. Selanjutnya, manajemen akan menyusun proyeksi pendapatan. Proyeksi ini mencakup estimasi penjualan produk atau jasa, serta sumber pendapatan lainnya, seperti investasi atau subsidi. Dalam menyusun proyeksi pendapatan, manajemen harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tren pasar, strategi pemasaran, dan kapasitas produksi. Proyeksi pendapatan yang akurat memungkinkan organisasi untuk merencanakan penggunaan sumber daya dengan lebih efektif. Setelah proyeksi pendapatan disusun, langkah berikutnya adalah menyusun estimasi biaya. Estimasi ini mencakup biaya tetap seperti gaji karyawan dan sewa gedung, serta biaya variabel seperti bahan baku dan biaya produksi. Manajemen harus memastikan bahwa semua komponen biaya tercakup dalam anggaran, termasuk biaya operasional, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya keuangan. Penyusunan estimasi biaya yang akurat sangat penting untuk menghindari kekurangan dana atau pemborosan sumber daya. Langkah berikutnya adalah menyusun proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode anggaran. Manajemen harus memastikan bahwa organisasi memiliki kas yang cukup untuk membiayai operasional sehari-hari, membayar utang, dan melakukan investasi. Proyeksi arus kas yang akurat membantu organisasi dalam mengelola likuiditas dan memastikan kelangsungan operasional.
Setelah semua proyeksi disusun, manajemen akan menyusun anggaran keuangan secara keseluruhan. Anggaran ini mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas pro forma. Laporan-laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan keuangan organisasi yang komprehensif dan membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis. Anggaran keuangan yang komprehensif memungkinkan organisasi untuk merencanakan pengeluaran, mengelola risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terakhir, setelah anggaran keuangan disusun, manajemen akan melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala. Hasil aktual dari kegiatan keuangan akan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Jika terdapat perbedaan antara hasil aktual dan anggaran, manajemen akan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Pemantauan yang efektif membantu organisasi tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran fleksibel adalah alat manajemen yang penting yang dirancang untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang mungkin terjadi dalam aktivitas operasional suatu organisasi. Tidak seperti anggaran tetap yang menetapkan batas-batas yang kaku, anggaran fleksibel memungkinkan penyusunan berdasarkan variasi volume atau tingkat aktivitas. Ini menjadikannya alat yang sangat efektif untuk perencanaan dan pengendalian. Dalam tahap perencanaan, anggaran fleksibel memainkan peran penting dalam memberikan gambaran yang lebih realistis tentang biaya dan pendapatan yang mungkin terjadi di bawah berbagai skenario aktivitas. Manajemen akan menyusun berbagai skenario, misalnya skenario dengan volume penjualan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk setiap skenario, anggaran akan disesuaikan sesuai dengan biaya variabel yang berubah seiring dengan tingkat aktivitas. Dengan cara ini, manajemen dapat merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Meningkatkan kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan pasar atau kondisi ekonomi. Anggaran fleksibel juga berguna dalam mengidentifikasi batas toleransi biaya. Dengan mengetahui bagaimana biaya berubah sesuai dengan tingkat aktivitas, manajemen dapat menentukan batas maksimum biaya yang masih dapat diterima tanpa mengorbankan keuntungan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pengeluaran tambahan atau pengurangan biaya. Dalam tahap pengendalian, anggaran fleksibel memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kinerja dengan cara yang lebih relevan dan akurat. Hasil aktual dari kegiatan operasional dapat dibandingkan dengan anggaran fleksibel yang sesuai dengan tingkat aktivitas aktual. Misalnya, jika volume penjualan ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan, anggaran fleksibel yang telah disesuaikan untuk tingkat aktivitas tinggi akan digunakan sebagai tolak ukur. Ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi penyimpanan yang sebenarnya dari rencana dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Selain itu, anggaran fleksibel memudahkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif secara lebih cepat dan tepat. Karena anggaran fleksibel menyediakan berbagai skenario, manajemen dapat dengan mudah menyesuaikan anggaran sesuai dengan perubahan yang terjadi. Misalnya, jika terjadi penurunan permintaan pasar, manajemen dapat dengan cepat mengurangi anggaran biaya variabel yang tidak lagi diperlukan, sehingga mengurangi risiko kerugian finansial. Anggaran fleksibel juga memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya anggaran yang dapat disesuaikan, setiap departemen atau unit bisnis dapat lebih bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang diberikan sesuai dengan tingkat aktivitas mereka. Hal ini mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijaksana. Baik, selanjutnya pada subbab kelima yaitu dimensi perilaku dalam penganggaran. Dimensi perilaku dalam penganggaran mengacu pada bagaimana aspek-aspek psikologis dan sosial mempengaruhi proses penganggaran dan bagaimana individu serta tim merespons penganggaran dalam suatu organisasi. Penganggaran tidak hanya masalah angka, tetapi juga melibatkan interaksi manusia, motivasi, komunikasi, dan dinamika tim. Salah satu aspek penting
penting dari dimensi perilaku dalam penganggaran adalah motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan dengan menetapkan target yang menantang namun realistis. Ketika karyawan merasa bahwa target tersebut dapat dicapai dan relevan dengan pekerjaan mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras. Sistem insentif yang terkait dengan pencapaian target anggaran juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Namun, target yang terlalu sulit atau tidak realistis dapat menyebabkan demotivasi atau frustrasi. Komunikasi juga merupakan faktor kunci dalam dimensi perilaku penganggaran. Proses penganggaran yang transparan dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan dilibatkan dalam penyusunan anggaran, mereka merasa memiliki tanggung jawab dan merasa dihargai. Ini juga memungkinkan manajemen untuk mendapatkan wawasan dan masukan dari berbagai tingkat organisasi, sehingga anggaran yang disusun lebih realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebaliknya, komunikasi yang buruk atau kurangnya partisipasi dapat menyebabkan resistensi dan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Dimensi perilaku lain yang penting adalah pengendalian dan akuntabilitas. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan dengan menetapkan batasan pengeluaran dan target pendapatan. Hal ini menciptakan akuntabilitas di tingkat individu dan tim, di mana setiap orang bertanggung jawab untuk mencapai target anggaran mereka. Pemantauan kinerja secara berkala dan pelaporan hasil terhadap anggaran membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja sesuai dengan rencana. Namun, pengendalian yang berlebihan atau terlalu ketat dapat menyebabkan stres dan menghambat kreativitas karyawan. Selain itu, dimensi perilaku dalam penganggaran juga melibatkan dinamika tim dan konflik. Proses penganggaran seringkali melibatkan banyak departemen dan individu dengan kepentingan yang berbeda. Konflik dapat timbul ketika sumber daya terbatas terus harus dialokasikan di antara berbagai bagian organisasi. Kemampuan manajemen untuk memfasilitasi negosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sangat penting untuk mengurangi konflik dan menciptakan kerjasama yang harmonis. Penganggaran yang efektif harus memperhitungkan dinamika tim dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Baik, itulah tadi materi terkait dasar-dasar penganggaran dan penyusunan anggaran induk tradisional yang terkait dengan penganggaran fleksibel dan penganggaran berdasarkan aktivitas, juga dimensi perilaku dalam penganggaran. Selanjutnya, studi kasus. Di sini saya mengambil contoh yaitu PT Maju Jaya. Latar belakang perusahaan yaitu PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi elektronik konsumen seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci. Perusahaan ini memiliki beberapa departemen utama, termasuk produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Pada awal tahun anggaran, manajemen PT Maju Jaya berencana menyusun anggaran tahunan yang mencakup anggaran operasional, anggaran keuangan, dan anggaran fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Baik, proses penyelesaian kasus tersebut yaitu yang pertama, penyusunan anggaran operasional. Manajemen PT Maju Jaya memulai proses penyusunan anggaran operasional dengan menetapkan tujuan dan sasaran untuk tahun mendatang. Mereka mengumpulkan data historis mengenai biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi, serta biaya lainnya. Setelah itu, mereka melakukan perhitungan anggaran untuk setiap departemen berdasarkan proyeksi penjualan dan tingkat aktivitas yang diharapkan. Anggaran operasional kemudian dialokasikan ke berbagai departemen sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua yaitu penyusunan anggaran keuangan. Setelah anggaran operasional selesai, manajemen beralih ke penyusunan anggaran keuangan. Mereka merencanakan proyeksi pendapatan berdasarkan estimasi penjualan produk, serta mengumpulkan data mengenai sumber daya pendapatan lainnya. Manajemen juga menyusun estimasi biaya tetap dan variabel, serta proyeksi arus kas untuk memastikan ketersediaan likuiditas sepanjang tahun. Laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas pro forma disusun untuk memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu penyusunan anggaran fleksibel. Menghadapi ketidakpastian pasar elektronik konsumen, manajemen PT Maju Jaya memutuskan untuk menyusun anggaran fleksibel.
Mereka menyusun beberapa skenario anggaran berdasarkan variasi volume penjualan, seperti skenario penjualan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk setiap skenario, anggaran disesuaikan dengan proyeksi biaya variabel yang berubah sesuai dengan tingkat aktivitas. Anggaran fleksibel ini memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan permintaan pasar. Yang keempat yaitu dimensi perilaku dalam penganggaran. Selama proses penganggaran, manajemen PT Maju Jaya menyadari pentingnya melibatkan karyawan dalam penyusunan anggaran. Mereka mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan dari setiap departemen untuk mendapatkan masukan dan meningkatkan transparansi. Dengan melibatkan karyawan dalam proses penganggaran, manajemen berhasil meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Selain itu, manajemen juga menerapkan sistem insentif yang memberikan penghargaan kepada departemen yang berhasil mencapai atau melampaui target anggaran mereka. Untuk memastikan akuntabilitas, manajemen melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala. Hasil dari kegiatan operasional dan keuangan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan diidentifikasi serta ditangani dengan tindakan korektif yang sesuai. Proses ini membantu perusahaan tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan strategis mereka. Dan yang kelima yaitu hasil dan evaluasi. Dengan menggunakan pendekatan penganggaran yang komprehensif dan memperhatikan dimensi perilaku, PT Maju Jaya berhasil mencapai peningkatan kinerja operasional dan keuangan. Penyusunan anggaran yang realistis dan fleksibel memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan mengelola risiko dengan lebih baik. Keterlibatan karyawan dalam proses penganggaran juga meningkatkan motivasi dan kinerja mereka, sehingga perusahaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Baik, itulah tadi studi kasus dari materi tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Penganggaran adalah alat manajerial yang sangat penting yang melibatkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pengendalian organisasi. Proses penganggaran mencakup penyusunan anggaran operasional dan keuangan yang melibatkan perencanaan, perhitungan, pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran fleksibel memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan dengan menyusun berbagai skenario yang sesuai dengan variasi tingkat aktivitas. Ini membantu dalam perencanaan yang lebih realistis dan pengendalian yang lebih efektif. Selain aspek teknis, dimensi perilaku dalam penganggaran juga sangat penting. Motivasi, komunikasi, akuntabilitas, dan dinamika tim memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan proses penganggaran. Proses penganggaran yang partisipatif dan transparan dapat meningkatkan keterlibatan motivasi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bagaimana konsep-konsep penganggaran dapat diimplementasikan dalam lingkungan bisnis nyata, membantu organisasi mencapai kinerja yang lebih baik, dan menjaga kesehatan keuangan yang berkelanjutan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar penganggaran dan penyusunan anggaran induk tradisional yang terkait dengan penganggaran fleksibel dan penganggaran berdasarkan aktivitas, juga dimensi perilaku dalam penganggaran. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.